Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aksa Muhammad Cia dengan NPM 211-0063. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya hadir di sini untuk menjelaskan mengenai laporan hasil magang saya, yang dimana saya magang di Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Jawa Barat, dan terutamanya di subbidang administrasi hukum umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM pertama kali dibentuk pada tahun 1945 pada bulan 19 Agustus dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama kali menjabat adalah Supomo. Kementerian Hukum dan HAM pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen van Justice, yaitu berdasarkan peraturan Henderland Judistadblad nomor 576. Nomenklatur kantor wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama, yakni yang pertama Departemen Kehakiman, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1999. Lalu ada Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999 sampai 2001. Lalu ada lagi pergantian berganti menjadi nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001 sampai 2004. Lalu mengganti nama lagi menjadi Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2004 sampai 2009 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2009 sampai sekarang. Setelah perjalanan 79 tahun dengan banyak perubahan nomenklatur, pada tahun 2024 lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai 2029, Kementerian Hukum dan HAM berubah dengan pemisahan Kemenkumham menjadi 4 kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai 2029 pasal 1 angka 2, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Transformasi saat ini menyebabkan Kemenkumham menjadi Kementerian Hukum di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 139 tahun 2024 tentang penata tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 menyatakan bahwa Menteri Hukum pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM Manusia, kecuali sub urusan pemerintahan imigrasi dan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam pelaksanaan KKM di Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Barat, saya melaksanakan KKM di sub bidang administrasi hukum umum yang di bawah naungan divisi pelayanan hukum dan HAM dan juga di bawah bidang pelayanan hukum. Subbidang administrasi hukum menangani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan administrasi hukum umum. Kementerian Hukum dan HAM menyediakan berbagai layanan penting seperti contohnya Simpadahu, lalu aplikasi kenotariatan, sabih PT, dan sebagainya. Lalu di sini saya akan masuk ke berbagai permasalahan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Barat. Kementerian Hukum dan HAM menghadapi sejumlah hambatan dalam implementasi PT Perorangan yang merupakan bagian dari upaya yang untuk memudahkan usaha mikro kecil. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai regulasi baru ini di kalangan pelaku usaha. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya menyadari manfaat dan prosedur pendirian PT Perorangan sebagai potensi yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Masalah hukum dan administrasi muncul ketika pelaku usaha ingin beralih dari PT Perorangan ke bentuk perorangan lainnya. Proses perubahan status ini memerlukan prosedur formal yang dapat membingungkan bagi pemilik usaha, serta menambah beban administratif. Akhirnya, kewajiban pelaporan keuangan yang harus dipenuhi oleh PT Perorangan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi banyaknya pelaku UMK. Berangkat dari permasalahan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk permasalahan yang terjadi dalam subbidang administrasi hukum umum, di sini saya membuat program kerja, yaitu membuat buku saku sosialisasi mengenai PT Perorangan yang akan disebarkan kepada UMK yang berada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan juga menyebarkan melewati media sosial, salah satunya Instagram. Dalam pelaksanaan program kerja sosialisasi buku PT Perorangan, saya dihadapkan pada tantangan besar, yaitu kurangnya anggaran untuk pendistribusian buku saku ke berbagai lokasi. Hambatan ini berdampak langsung pada kemampuan saya untuk mencetak dan mendistribusikan buku saku kepada pelaku UMK dan masyarakat luas yang merupakan target utama sosialisasi ini. Menghadapi hambatan ini, saya mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah anggaran ini secara kreatif dan efektif.
Saya memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyediakan versi digital buku saku yang dapat diunduh secara gratis melalui situs web dan berbagai platform media sosial. Strategi ini tidak hanya menghemat biaya cetak dan distribusi fisik, tetapi juga memperluas jangkauan sosial ke audiens yang lebih luas tanpa batas geografis. Lalu promosi melalui media sosial ini menjadi solusi dalam menyebarkan informasi tentang program ini. Saya memanfaatkan kekuatan model media sosial untuk menjangkau dan mengajak audiens yang lebih luas, termasuk mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Dengan langkah ini, saya mengatasi hambatan tersebut dan memastikan buku saku mengenai PT perorangan ini dapat tersebar secara masif dan luas. Setelah melaksanakan program KKM selama kurang lebih 3 bulan, di sini saya memilih untuk membuat buku saku sebagai bahan luaran saya. Mengapa? Karena buku saku ini dipilih kemampuannya dalam menyampaikan informasi yang kompleks secara ringkas dan mudah dipahami. Buku saku menyajikan informasi mengenai PT perorangan secara terstruktur dan komprehensif, mencakup regulasi, prosedur pendirian, serta manfaatnya. Hal ini membantu pelaku UMK dalam memahami pentingnya legalitas usaha dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendirikan PT perorangan. Melalui distribusi fisik serta versi digital yang dapat diunduh, buku saku memungkinkan penyebaran informasi yang luas. Pendekatan ini memastikan bahwa pesan sosialisasi mencapai audiens yang lebih besar dan beragam. Buku saku menawarkan solusi biaya efektif untuk sosialisasi dibandingkan dengan bentuk media lainnya seperti seminar atau iklan. Buku saku memiliki biaya produksi dan distribusi yang lebih rendah namun tetap efektif dalam menyampaikan pesan. Selama proses kuliah kerja mahasiswa atau KKM di Kementerian Hukum dan HAM subbidang aku, banyak ilmu dan pengalaman berharga yang telah saya dapatkan. Program ini memberikan kesempatan untuk terjun langsung ke dalam dunia praktisi dan memahami proses kerja serta dinamika yang terjadi dalam instansi pemerintahan. Penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai prosedur administrasi hukum umum, termasuk pengelolaan dokumen, apostil, dan beberapa hal lainnya. Pengalaman langsung di Kementerian Hukum dan HAM memberikan pengalaman praktis dan menggunakan sistem informasi hukum yang dimiliki oleh Kemenkumham yang sangat membantu dalam mengelola data dan dokumen secara efisien dan tepat waktu. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, termasuk pejabat dan staf lain yang menjadi lebih terasah. Diskusi, rapat, dan koordinasi menjadi bagian penting dari kegiatan sehari-hari selama pelaksanaan KKM. Pelaksanaan KKM ini memberikan pengalaman bekerja dalam tim yang profesional dan kolaboratif, yang sangat penting dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Selama 3 bulan melaksanakan KKM di Kementerian Hukum dan HAM sebidang administrasi hukum umum, saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan problem solving yang sangat berharga untuk karir di masa depan. Demikian laporan yang telah saya sampaikan. Terima kasih untuk semua orang-orang yang telah banyak membantu saya, termasuk dosen pembimbing saya, Pak Alfi Pratama S.Phil M.Phil, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada saya. Saya Asal Muhammad Syah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.